semua, bonjour, apa kabar? Kembali lagi bersama saya dengan Dena di channel Madam DJ. Untuk kali ini kita akan bahas tentang salah satu ikonik atau landmark yang penting di Kota Due. Kenapa penting? Karena landmark ini penuh sejarah dan dilindungi oleh UNESCO. Yuk kita lihat. Hai semua, bonjour. Perjalanan kita kali ini akan dimulai dari Place d'Armes yang merupakan alun-alun Kota Due yang letaknya di pusat kota. Alun-alun ini sudah ada sejak tahun 1140 yang pada zaman tersebut merupakan pasar yang menampung pasar ikan, ternak, dan gandum. Pasar dengan panjang 130 meter dan lebar 40 meter ini banyak mengalami perubahan dan perkembangan menjadi kafe-kafe dan hotel-hotel. Pada pemboman di tahun 1918 dan 1944, Hotel du Dauphin adalah bangunan hotel dari abad ke-18 yang selamat dari pemboman. Sekarang, Hotel du Dauphin ini merupakan kantor pariwisata atau pusat informasi turis Kota Due. Tidak jauh dari Place d'Armes atau alun-alun kota, terdapat menara lonceng atau belfry dalam bahasa Prancis atau belfry dalam bahasa Inggris yang dibangun tahun 1830. Menara persegi dengan sisi 9 meter ini diapit oleh penopang. Bagian luar menara lonceng ini memiliki 4 menara kecil, serta puncak menara memiliki ketinggian 54 meter. Keindahan puncak menara dalam gaya arsitektur gotik ini membuat banyak orang mengaguminya. Seorang pelukis bernama Jean-Baptiste Camille Corot menjadikan menara lonceng ini sebagai subjek lukisannya, di mana lukisan ini sekarang berada di Museum Louvre, Paris. Selain itu, penulis terkenal The Hunchback of Notre Dame yaitu Victor Hugo mengatakan bahwa menara lonceng ini merupakan menara lonceng terindah di Prancis yang pernah dilihatnya saat melewati Douai pada tahun 1837. Menara lonceng abad ke-14 ini adalah bangunan bersejarah paling khas yang mendominasi panorama Douai. Pembangunan menara lonceng ini diakhiri dengan pemasangan sebuah karilon pada tahun 1391 yang terdiri dari hampir 50 lonceng. Karilon adalah satu set lonceng yang disetel secara kromatik yang dibunyikan oleh palu yang dikendalikan dari keyboard. Dalam perkembangan sejarahnya, saat ini karilon terdiri dari 62 lonceng yang mencakup 5 oktav dan lonceng terbesarnya memiliki berat 5,5 ton. Pada bagian depan tampak sebuah balkon cantik yang dulunya digunakan sebagai tempat diumumkannya keputusan-keputusan penting kepada masyarakat di zaman tersebut, di mana masyarakatnya hanya sedikit yang tahu cara membaca. Pada abad ke-19 dilakukan restorasi besar. Sebuah bangunan baru yang identik dengan bangunan abad ke-15 ditambahkan ke timur untuk memberikan tampilan simetris balai kota saat itu. Bangunan baru ini mencakup balai desa bergaya kekaisaran kedua. Di saat bersamaan, struktur menara diperkuat dari dalam dengan lapisan batu bata tebal, karena awalnya struktur menara terbuat dari batu pasir saja. Perluasan balai kota dilakukan dengan menggandakan fasad atau eksterior bangunan yang diapit oleh hipodrom, serta menambah 2 sayap di belakang hingga membingkai halaman utama. Menara lonceng ini dilengkapi dengan mekanisme yang memungkinkan lonceng ini berdentang otomatis setiap seperempat jam untuk memainkan ritornello. Selain itu juga memiliki keyboard sehingga pemain karilon dapat memainkan sonata selama 20 menit setiap hari Sabtu. Untuk naik ke menara lonceng ini, kita harus menaiki 195 anak tangga. Saya lagi di dalam gedung Lameri ini. Daniel tadi minta izin ke stafnya dan kita diizinkan. Cuman sayangnya di gedung yang ruang tempat saya dan Daniel menikah itu sedang direnovasi, jadi kita tidak bisa masuk ke sana. Tapi udah lumayan oke lah ya, kita boleh
aku boleh masuk ke ruangan ini. Di dalam bangunan balai kota yang bergaya Renaissance ini, kita dapat melihat tangga monumental dan beberapa ruang serbaguna, seperti ruang pernikahan yang bernama Salon Blanc atau White Room di sisi sebelah kiri, serta ruang pertemuan yang bernama Salle des Gardes di sisi sebelah kanan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam ruangan di sisi sebelah kanan, yaitu ruang Salle des Gardes, di mana ruangan ini bergaya gotik dan digunakan untuk pertemuan dewan kota. Salle des Gardes memiliki panjang 22,5 meter dan lebar 18,6 meter, serta panggung yang panjangnya 8,7 meter dengan kedalaman 8 meter. Oh iya, ruangan ini disewakan untuk umum juga loh, seperti untuk resepsi pernikahan, pameran, konferensi atau rapat, pelatihan, pertunjukan, atau lainnya. Harga sewanya mulai dari 218 euro hingga 1.520 euro. Lamanya penggunaan waktu ruangan ini bisa digunakan setengah hari atau full 1 hari penuh. Di antara ruang Salle des Gardes dan Salon Blanc, ada area tengah di mana di area ini terdapat miniatur balai kota Douai dan menara lonceng yang terbuat dari kayu. Selain itu, pada dinding kayu di area ini terdapat banyak nama-nama orang yang gugur untuk negara Prancis. Ruangan megah lainnya di sisi sebelah kiri yang bernama Salon Blanc atau White Room, yaitu ruangan yang bergaya abad 18 ini, berfungsi sebagai aula pernikahan. Namun sejak April 2019, ruangan ini ditutup sementara untuk dilakukan restorasi. Nah, di balik pintu ini tempat gedung kami menikah.
Saya dan Daniel sangat bersyukur karena kami mendapat kesempatan untuk melangsungkan pernikahan secara negara di ruangan yang indah dan bersejarah ini. Selain itu, pihak Balai Kota memasukkan foto pernikahan kami serta mencantumkan nama kami dan para sahabat yang menjadi saksi di pernikahan kami ke dalam surat kabar yang diterbitkan dan diedarkan di regional utara Perancis. Nah, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton vlog kali ini hingga tuntas. Saya akan ajak kalian jalan-jalan ke tempat-tempat menarik dan lebih seru lagi di Perancis dan di Eropa. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel Madam DJ ini, kasih like, komen, share channel ini ya. Saya, Dena Janakovic, mau pamitan dulu. Yuk tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Au revoir!